Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dari awal, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku, selalu baru, selalu baru dan tak pernah besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, ajaib pemeliharaanmu, Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari. Oh, 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 selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu.
Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
segalanya, kau kukukan rindukan. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stir up within me. Lord, I want to know you more. I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stirred up within me. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to hear your heart and know your mind. Look into your eyes, stirred up within me. Lord, I want to know. Sekarang katakan, Lord, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stirred up within me. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Sungguh kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Tarik kami untuk semakin melekat dengan Engkau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Siapa yang belum? Shalom keluarga Tian yang sudah di kampung. Shalom semua, selamat pagi. Shalom baru tua. Shalom Pak Tua, shalom semuanya, selamat pagi. Maminya kok gak di salom? Salam mami gitu. Salam mamiku gitu. Shalom Mami, selamat pagi.
Mana papi, Bil? Papi, Pagi. Selamat pagi. shalom semua yang di studio. Baik, puji Tuhan. Oke, hari kita mulai ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan ya. Ini dikatakan. Jadi, jika mereka mengatakan, ya, Roh Kudus selalu bekerja dalam diri mereka, bahwa mereka diterangi oleh Tuhan dan dijamah oleh Roh Kudus setiap waktu, serta memperoleh pengetahuan baru setiap saat, maka ini sama sekali tidak normal. Itu sangat supernatural. Tidak diragukan lagi orang-orang semacam ini adalah roh-roh jahat. Bahkan ketika roh Tuhan mengambil rupa manusia, ada saat-saat ketika dia harus makan dan harus beristirahat. Apalagi manusia. Sedangkan dia saja harus normal dia. Makanya di waktu-waktu yang lampau banyak kita tertipu ya dengan orang-orang yang bermanifestasi seperti itu gitu. Ya, dengan membuat dirinya itu kayak gimana gitu. Jaga dirinya, menyembunyikan dirinya gitu kan. Jadi tiba-tiba dia mengucapkan firman gitu kan, mengucapkan ini, Tuhan bilang ini, Tuhan bilang itu gitu ya. Nah, justru dikatakan di sini mereka adalah roh-roh jahat ya. Nah, mereka yang telah dirasuki oleh roh jahat tampaknya tidak memiliki kelemahan daging. Mereka mampu mengabaikan dan menyerahkan segalanya. Mereka tidak memiliki emosi, mampu menahan siksaan, dan tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Seolah-olah mereka telah melampaui daging. Bukankah ini sangat supernatural? Pekerjaan roh jahat bersifat supernatural. Tidak ada manusia dapat mencapai hal-hal seperti itu. Jadi mereka yang tidak memiliki pemahaman merasa iri ketika melihat orang-orang seperti itu. Mereka mengatakan bahwa orang-orang itu memiliki semangat luar biasa dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, memiliki iman yang sangat besar dan tidak pernah memperlihatkan sedikit pun tanda-tanda kelemahan. Sebenarnya semua ini merupakan manifestasi daripada pekerjaan roh jahat. Karena manusia normal pasti memiliki kelemahan manusia. Inilah keadaan normal orang-orang yang memiliki hadirat Roh Kudus. Nah, jadi perhatikan saudara ya. Jadi dengan perkataan-perkataan firman Tuhan ini, setiap orang yang mendengarkannya itu harus disadarkan gitu. Jadi di masa yang lampau, bahkan ya kadang masih terikut juga. Karena itu kan adalah pemikiran. Itu sudah seperti apa ya? Oh, keadaan-keadaan seperti itu yang sedang dibongkar oleh Tuhan gitu ya. Jadi kalau orang itu tidak mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan mengeraskan hatinya gitu. Dia akan tetap jalan yang dimilikinya. Jadi dibutuhkan waktu yang lama untuk orang itu mengalami pertumbuhannya sendiri. Karena apa? Karena dia menyukai sesuatu yang sedang Tuhan katakan itu tidak normal. Aku tidak menciptakan kamu supernatural.
Aku menciptakan manusia itu normal. Jadi pemikiran yang mengatakan misalnya dulu ketika saya sakit itu gitu. Kan saya bilang kan itu keras kepala. Saya keras kepala gitu. Tapi puji Tuhan, saudara, kesabaran Tuhan telah apa namanya membuat saya bisa melewati satu tahapan. Dulu kan saya bilang, duh kalau nanti saya berobat, saya minum obat, wah kemana nanti iman saya? Nah, berarti kan eh, iman saya itu berarti kan gagasan saya atau gagasan manusia. Makanya kita lihat dalam Alkitab, Tuhan juga tidak membuat mujizat. Tidak menyembuhkan semua orang kan? Dia tidak pamer kuasa, saudara. Tapi ketika ada orang yang menarik kuasa dari dia, dia pun gak kuasa menahannya. Coba lihat itu. Makanya kepada perempuan yang pendarahan itu, Tuhan katakan apa? Dosamu telah diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang barusan. Itu apa? Menarik kuasanya Tuhan itu, saudara. Karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh gitu. Kan itu kan berarti kan kalau kita kalau dalam hukum kerajaan kan gitu kan. Kan betul memang semua itu berdesak-desakan gitu. Oke? Orang-orang yang menyentuh Tuhan itu mereka itu nggak menyentuh kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kesucian Tuhan, tidak. Tetapi perempuan itu karena dalam hatinya dia berkata dengan iman gitu. Asal ku jamah saja jubahnya. Berarti kan dia menganggap Yesus itu imam besar gitu. Lain ini orang gitu. Dia ini bukan orang, kira-kira kayak gitu. Berarti dia sedang menyentuh Tuhan gitu loh. Kan kalau orang menghadap kepada raja, ya. Kalau orang menghadap kepada raja, kalau tidak diulurkan tongkat tongkat kerajaan itu, maka orang itu pasti dihukum mati. Makanya Tuhan mengatakan, dosamu telah diampuni. Kan dia waktu itu kan takut kan. Hei, siapa yang pegang jubahku katanya. Lalu perempuan itu kan gemetar dia. Aku Tuhan, karena tadi aku berkata dalam hatiku, karena aku sudah pendarahan, aku sudah menghabiskan banyak uang, aku nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika aku lihat engkau, aku berkata dalam hatiku, asal bisa ku jamah ujung jubahmu, maka aku pasti sembuh. Orang-orang di situ tahu, saudara, apa artinya menjamah punca jubah itu, saudara. Bayangkan, saudara, Daud itu mana berani menjamah punca jubahnya Saul, saudara. Mana berani dia. Dengan gemetar dia pegang. Karena mereka mengerti prinsip, saudara. Jadi kira-kira seperti itulah Tuhan ajari kita, gitu. Dia sedang mengajarkan kita sesuatu tentang apa itu menghormati Tuhan. Jadi tidak asal-asalan saudara kita itu terus diajar, terus belajar, gitu ya. Tidak.
Ada masanya di satu tahap dalam pemahaman kita akan Tuhan, kita akan mencapai satu level tertentu, saudara. Iya, makanya kan dibilang, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Kan sebuah kita merindukan Tuhan. Tapi selama beberapa periode, beberapa masa dalam pengejaran kita akan Tuhan, kita itu masih mengejar Tuhan yang samar-samar. Tuhan yang ada dalam ide kita. Perhatikan kata-kata itu, saudara. Gak gampang loh mengerti kata-kata Tuhan yang samar-samar itu, saudara. Kalau saudara tidak benar-benar memperhatikannya, maka engkau tidak bisa membedakan Tuhan yang mana yang sedang engkau percayai. Jadi ketika saya mengatakan kepadamu, Tuhanmu gitu. Tuhan yang kau percayai selama ini. Perhatikan ya. Kenapa saya katakan bahwa engkau harus terus mengikuti Tuhanmu. Tuhan yang mengikuti engkau, Tuhan yang kepadanya engkau berdoa. Engkau harus mengikuti itu dulu. Engkau harus punya benar-benar hubungan pribadi dengan dia. Supaya nanti engkau mulai mengenali Tuhan yang sesungguhnya itu. Jadi selama periode tertentu manusia itu hanya menyembah Tuhan yang tidak jelas. Gitu. Itulah yang membuat kita itu tidak memiliki kegentaran akan Tuhan. Jadi orang-orang itu orang-orang yang ada dalam perjanjian yang lama gitu ya. Sebetulnya mereka itu orang-orang hebat, saudara. Daud itu orang hebat dia. Hebat karena apa? Hebat karena dia itu belajar. Jadi mereka itu punya pengetahuan yang jelas, saudara. Tentang Tuhan itu. Makanya kenapa Daud itu takut memegang punca jubah? Karena Saul itu orang yang diurapi. Gitu. Iya, sangat takut sekali. Makanya kita lihat ketika Yesus itu disalibkan, jadi waktu imam besar itu merobekkan pakaiannya. Sudah, nggak ada lagi korban hari itu. Dia emosi. Makanya kalau ada korban hari itu berarti kan ada dua korban. Makanya ketika benar-benar imam besar itu merobekkan pakaiannya, mau gimana pun tidak ada korban yang sah. Kan kalau imam itu, saudara, kalau dia mau masuk ke ruang maha kudus gitu ya, dia itu kan harus benar-benar menjaga, kan digilir dia untuk bisa masuk ke situ, digilir. Makanya mereka dibuat ikatan itu di kakinya gitu. Kalau mereka itu ada pikiran kotor aja gitu, mereka akan mati di dalam. Mereka sangat takut mati di dalam. Jadi cerita tentang yang dulu itu diceritakan itu
apa ya, benar-benar berulang-ulang gitu. Betapa kudusnya tabut perjanjian itu. Jadi mereka itu harus mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Harus baca terus firman Tuhan, harus baca terus. Karena mereka menghadapi Tuhan yang kudus gitu. Sampai seperti itu mereka. Oke. Nah, jadi ketika datang firman yang baru itu, saudara. Jadi mereka itu harus keluar dari sinagoge itu, saudara. Mereka harus benar-benar keluar dari peraturan yang lama. Iya. Jadi yang lebih bisa merasakan seperti itu, saudara. Kalau misalnya uh, bapak saya, mama saya, misalnya mendengarkan saya bicara ini gitu ya. Jadi mereka lah yang benar-benar merasakan. Jadi kalau misalnya uh, saya minta mereka cerita gitu ya. Misalnya ketika saya bicara kayak gini, adalah bapak saya misalnya di sini. Kalau misalnya saya, Pak, gimana lah dulu perasaan bapak ketika keluar dari HKBP itu gitu. Nah, kira-kira seperti itulah perasaan para murid ketika mereka itu mengikuti Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu juga lah kita dibawa. Makanya benar-benar saudara, saudara itu harus benar-benar mengenal Tuhan yang engkau ikuti selama ini. Harus benar-benar gitu. Supaya engkau nggak terombang ambing. Engkau harus mengikuti perkembangan Tuhan. Tapi engkau tidak boleh mengatakan juga kalau Tuhan yang engkau ikuti selama ini bukan Tuhan, bukan. Saya tidak mengatakan itu. Jadi sama kalau kita bicara saudara kepada misalnya siapapun gitu, mau di agama apapun gitu. Jadi Tuhan yang dia percayai selama ini, ya betul Tuhan. Makanya ada kelompok orang yang percaya sama Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita katakan kelompok orang percaya, sebetulnya mereka termasuk kelompok orang percaya. Orang percaya adanya Tuhan. Ada kelompok lain yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu dikelompokkan tertentu. Tapi semua itu pun ada di bawah kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Ada di bawah kendali Tuhan itu sendiri. Yesus juga mati untuk mereka. Gitu. Karena mereka manusia. Mereka ciptaan. Jadi kalau dikatakan tadi mereka adalah roh-roh jahat gitu. Jangan langsung apa namanya? Jangan langsung tertuduh dulu gitu. Perkataan-perkataan Tuhan ini akan menghidupkan kita. Di sini saudara mesti benar-benar gitu memahami tujuan daripada firman Tuhan ini, saudara. Jadi kadang-kadang saudara, Tuhan itu, jadi bagi Tuhan itu kadang-kadang kita itu kayak orang asing gitu. Kenapa?
Karena kita tetap dalam pemahaman kita yang lama. Ya pastilah kita menjadi orang asing bagi Tuhan. Tetapi saudara, kita itu tetap dikasihi Tuhan. Makanya perhatikan perempuan yang pendarahan tadi. Kenapa dia bisa mengakses? Kan kalau di situ kita lihat kan, apa yang membuat perempuan itu? Apakah di situ kita bisa melihat, oh dia digerakkan oleh Roh Kudus? Tidak. Dia digerakkan oleh pengetahuan dia. Karena dia pernah mendengarkan firman. Gitu loh. Jadi mereka itu sangat ketat, saudara. Jadi sebelum ada pendidikan seperti sekarang ini, saudara. Jadi dulu sudah ada pendidikan. Tapi pendidikan mereka itu turun-temurun, gitu loh, saudara. Tapi pengetahuan mereka sangat akurat. Beda dengan yang sekarang, saudara. Boleh dikatakan sistem pendidikan sekarang itu kebodohan, gitu loh, saudara. Sebetulnya. Gak membuat orang pintar. Makanya kan lihat, dengan adanya sistem AI itu kan lihat orang kan jadi bodoh kan. Tidak berkembang, saudara. Pengetahuannya itu tidak berkembang. Jadi, ketika mereka diajar berulang-ulang, mereka tidak punya banyak doktrin. Nggak seperti sekarang, saudara. Orang bingung dengan imannya. Si A bilang begini, si B bilang kayak gini. Lihatlah, kacau sekali, saudara. Jadi, mereka itu punya, jadi walaupun mereka itu, uh, walaupun mereka itu tidak menerima Yesus, gitu. Oke, Yahweh itu sekalipun dia telah mengalami perubahan masa gitu. Yahweh yang mereka tetap percayai, tetap pelihara mereka gitu loh saudara. Jadi di situ kita seolah-olah melihat ada perbedaan Allah di situ. Apalagi kalau misalnya ketika Yesus mengatakan kalau engkau tidak percaya kepada aku, engkau binasa. Coba. Makanya Tuhan itu mengatakan begini, oke lah kamu tidak percaya sama aku, oke, gak apa-apa. Tapi engkau mesti percaya dengan perbuatan-perbuatanku. Lihatlah. Coba perhatikan itu. Dari pernyataan itu, apa maksud Tuhan? Bukankah terbukti kalau dia tidak menghendaki kematian orang fasik? Iya, dari situ, saudara. Makanya, saudara, setiap kali, saudara, kalau ketika kita melihat orang yang menentang kita, gitu ya. Ketika kita bicara, tak mau mereka mendengarkan kita. Sudah, biarkanlah. Iya,
Apa artinya berdiri teguh dalam kesaksian seseorang? Beberapa orang mengatakan mereka hanya mengikut Tuhan seperti ini dan tidak menyebutkan diri dengan apakah mereka mampu memperoleh kehidupan. Mereka tidak mengejar kehidupan, tetapi mereka juga tidak berbalik. Mereka hanya mengakui bahwa tahap pekerjaan ini dilakukan oleh Tuhan. Perhatikan, ini namanya pasif dia. Jadi ketika mengetahui, oh inilah dia, gitu. Berhenti. Dulu saudara ketika saya mengatakan, inilah pelabuhan terakhir saya. Ketika di RTM itu saudara. Justru disitulah Tuhan membalikkan keadaan. Iya, itu benar-benar saudara memang orang kaget lah sama saya. Iya, karena tepat pada saat saya benar-benar ingin mengajak mereka kembali kepada pelajaran RTM yang asli. Tepat sih saya kumpulkan mereka. Tepat saat itulah justru saya keluar dari situ. Wah itu benar-benar saudara saya juga. Kalau orang tidak tahu cerita aslinya, mereka akan kecewa dengan saya. Iya, mereka akan anggap saya itu pengkhianat gitu. Iya. Nah, tapi disitulah sebetulnya kita melihat kenyataan ini daripada firman Tuhan ini gitu. Jadi firman ini benar-benar dia itu firman yang bisa menjelaskan kepada kita segala jalan yang telah kita lalui. Dulu saya nggak tahu kan ada firman ini seperti ini. Nggak tahu. Tapi saya melewati masa itu. Dulu saya nggak mengerti, saya diam aja gitu. Apa ini kok berubah tiba-tiba drastis gitu. Kaget. Tapi apakah hati saya berubah terhadap mereka? Tidak. Hati saya tetap mengasihi setiap mereka. Iya. Memang harus seperti itu. Walaupun orang Israel menolak Yesus. Dan penolakannya itu sangat keji, saudara. Mereka mengatakan, dari penguasa Belzebub lah kamu itu melakukan mujizatmu, katanya. Tuhan tidak tersinggung. Dia hanya berfirman, kalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan binasa dalam dosamu. Iya, saudara. Di situ nanti saudara akan digenapi, saudara. Setelah sekian waktu. Mungkin mereka masih dikasih kebebasan sekarang. Mereka rasanya, wah, mereka bisa melakukan apa saja. Mereka bisa menikmati segala sesuatu. Iya, silakanlah. Dibiarkan sama Tuhan. Mungkin mereka merasa diberkati. Ya, uang mereka melimpah, pekerjaan mereka baik, keluarga mereka baik-baik saja. Oh, saudara, mereka akan merasa seperti di sisi Tuhan. Mungkin mereka mengatakan, alam semesta mendukung kami. Gitu. Ya, saudara. Coba lihat, apakah yang bisa ditujukan Tuhan
kepada murid-murid ketika dia harus disalibkan. Mereka malu sekali loh, saudara. Murid-murid itu malu sekali. Mungkin orang tua mereka akan bilang, saudara, pada waktu itu. Coba lihat Tuhan yang itu guru yang kamu ikuti. Cobalah lihat. Coba lihat penghinaan yang dialaminya. Iya, saudara. Orang yang disalibkan itu dihina luar biasa sebetulnya. Benar-benar tidak berpakaian, saudara. Iya. Itu satu penghinaan yang luar biasa. Bayangkanlah, saudara. Orang-orang yang mengikutinya. Saudara, mungkin orang-orang akan mengatakan kepada mereka, kalau benar dia itu diutus Tuhan, nggak mungkin kayak gitulah. Iya. Nah, kira-kira seperti itulah yang sedang kita jalani gitu. Tapi tahukah saudara, Tuhan bilang, pegang apa yang ada padamu. Temukan dalam keadaan yang paling rendah dalam anggapan orang engkau. Temukan kalau engkau adalah orang yang berbahagia, bisa mengalami sedikit daripada penderitaan Tuhan. Itu bukan penderitaanmu. Itu penderitaan Tuhan. Lebih tepatnya, saudara, Tuhanlah yang menderita. Iya. Bahkan dengan penderitaan kita sekalipun, kita nggak bisa bangga dengan menganggap itu penderitaan kita. Iya. Kalau kita terus mempertahankan seperti itu, saudara, kita nggak pernah mendapatkan Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan engkau menderita. Tidak. Dia bertanggung jawab. Saudara, seorang ayah yang bertanggung jawab, dia akan mengatakan kegagalan anaknya adalah kegagalan dia. Iya. Dan kira-kira seperti itulah Tuhan. Kan manusia mengatakan, kalau gitu kenapa engkau ciptakan manusia? Itu kan seperti dibalikkan lagi sama Tuhan. Oh, dari sisi Tuhan dia ingin, ya sudahlah. Iya, ngapain aku menciptakan manusia ini ya? Sudah, lupakan aja lah. Tahan ini. Bisa. Bisa, saudara. Dihapus semua kenangan tentang manusia. Bisa, bisa. Iya. Disinilah saudara, kedaulatan Tuhan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tuhan itu tidak sesederhana yang kau pikirkan. Jadi jangan orang mengatakan dia sudah mengenal Tuhan. Oh, kita masih ada di dunia manusia kok. Orang kita masih ada di dunia tubuh daging kita kok. Kita hanya bisa mengenal Tuhan, mendengarkan firman-Nya kalau dia berfirman. Tuhan tidak bisa diatur.
Ketika dia mengatakan A, manusia tidak bisa mengatakan, oh engkau mengatakan A. Apa maksudmu? Engkau mengatakan lagi sekarang berbeda. Mana bisa? Karena perkataan Tuhan itu misteri. Mana bisa kita pahami? Oh, beda. Apakah seperti yang dimaksudkan? Tidak. Makanya saudara, untuk kita itu bisa bisa terus mengikuti dia. Oke, tetap kita dikasih di dalam hati kita. Oke, hal yang kamu percayai itu, ayo ikuti dia. Bapak itu mengasihimu. Yes. Dia itu bapakmu. Yes. Tapi ketika Tuhan datang kedua kali, sekarang engkau sedang diajar mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Memang dia rendah hati. Memang dia mengampuni dosa kita. Ya, tapi manusia itu terjebak, saudara. Di mana pada akhirnya mereka akan merindukan Tuhan. Iya, karena mereka sedang menjalani satu misteri dalam hidup mereka yang tidak mereka ketahui. Selalu ada kekosongan dalam batin mereka. Mungkin di usia 50 masih kuat, 60 masih kuat, 70. Ketika saya melihat kemarin ketika baru buka Facebook, saudara, ternyata mereka pergi lagi saudara ziarah gitu. Yang saya bilang kemarin itu, ibu gembala mereka gitu. Ya, bayangkanlah apa yang diingat oleh suaminya ketika ada di situ. Bukankah penuh dengan misteri, saudara, hidup ini? Mungkin dia akan mengatakan, ya sebentar lagi tunggulah aku sayang. Kita akan bertemu kembali. Mungkin dia akan bilang, ya karena dia mungkin seorang yang pintar berkata-kata, pintar berimajinasi. Tapi apakah seperti itu? Lalu bagaimana dengan firman yang lain? Kalau engkau mengasihi istrimu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Bagaimana keluar dari jebakan itu, saudara? Bukankah orang itu harus merindukan Tuhan dan mencari Tuhan? Tapi bagaimana Tuhan akan bisa masuk ke dalam dirinya? Sementara dia tidak pernah berjaga-jaga. Dia telah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Ketika Tuhan datang melalui orang yang meninggalkan dia dulu gitu. Ketika Tuhan datang melalui itu, melalui orang itu, ya dia nggak bisa mendengarkan. Karena apa? Dia nggak mau menanggalkan jubah keseniorannya, jubah kebapaannya. Dia tidak mau tanggalkan. Jubah kependetaannya dia nggak mau tanggalkan. Dia mengatakan, apa yang bisa kamu katakan kepada aku firman Tuhan?
Aku lebih tahu dari kamu. Ya, makanya Tuhan mengatakan kepada mamanya, siapakah ibuku? Setelah disitulah saudara sebetulnya Maria itu tergoncang gitu. Mungkin dia berpikir, kalau dia ini benar, pasti dia akan menghormati aku. Karena Taurat mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Makanya dia menunggu di luar. Sekalipun saudara Tuhan itu sederhana, gitu. Tapi dia itu Tuhan. Makanya situ kita mesti berjaga-jaga, saudara. Makanya ketika saya ceritakan kemarin itu, orang Pak Hana datang itu. Wah, yang marah itu Pak Tian, saudara. Ketika dia dengar cerita dari Mak Tian itu. Katanya sepanjang dia kerja gitu dia bilang. Jadi dianggapnya kayak kayak gini, kayak menunjukkan ini loh kami. Kayak mungkin melihat keadaan saya bagaimana mungkin seperti itu. Enggak kok, enggak kayak gitu dia saya bilang. Iya, iya benar-benar kok saya ya tulus mendengarkan cerita. Iya, saya nggak buat-buat. Oh, bukan karena dia kasih berkat gitu kayak pengganti parcel. Ah, ngapain? Saya sudah bilang, siapa aja kok bisa digerakkan, berlimpah gitu. Anak saya bisa pulang gitu. Wah, itu hebat lah caranya. Iya kok. Misalnya ketika saya lihat itu, ketika saya renungkan, iya ya. Disitulah kita saudara dibutuhkan kerendahan hati entah sudah setinggi apapun kita. Berhati-hatilah. Tuhan bisa menyamar gitu. Makanya saudara, sekalipun saudara orang Yahudi akan menyalibkan Tuhan Yesus, tapi dia menangisi mereka, saudara. Iya, itu kalau saudara namanya Tuhan menangisi itu, saudara, itu tulus, saudara. Enggak. Kenapa dia harus menangisi? Bukankah dia punya kuasa? Ya, tapi disitulah saudara dia menahan semua itu. Iya, saya ingat dulu saudara ketika sebelum mereka itu keluar, saudara. Saya bilang gitu, kita do sunari, kita do marsugut, kita do aduan. Saya ingat sekali itu perkataan ini. Iya, saudara disitulah sebetulnya saudara. Apakah kita itu benar-benar, apakah benar-benar Tuhan itu sedang mengubah hati kita? Apakah kita benar-benar mengalami pekerjaan Tuhan? Apakah benar-benar kita sudah melihat Tuhan itu? Di situlah perbedaan. Iya. Kalau langsung
Minta, oh Tuhan buatlah perbedaan, buatlah hukumlah mereka. Aduh, itu mah gampang. Dan itulah yang diinginkan oleh daging kita. Tapi kalau kita terus tinggal dengan pikiran seperti itu, saudara, kita tidak akan pernah tahu di mana Tuhan tinggal. Nggak akan pernah tahu. Jangan mimpi akan masuk sorga gitu. Ya, itu sebabnya saudara, setiap kali saya kalau misalnya ketika melihat itu saudara, saya jadinya begini. Iya. Ketika saya mengingat saudara, dulu masa-masa kami indah, dulu pertama kami sama-sama bertobat dulu, saya, abang saya, ponakan saya, adik saya, gitu ya. Semua gitu. Ya, yang tinggal kami berempat lah gitu. Yang masih tetap lah gitu. Tapi saudara, ketika lihat jalan masing-masing berbeda gitu. Saya ingat gini, kan, masih bisakah kami cerita tentang bagaimana dulu Tuhan memanggil kami? Ketika saya lihat kayak nggak ada lagi apa ya, saya boleh merasakan kedinginannya gitu tentang Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang hal seperti itu datang dalam mimpi saya gitu, kayak tadi malam gitu datang gitu ya. Tapi di situ saudara, bang saya itu kayak sukacita lah gitu. Jadi kayak gereja ini kayak berapa lantai gitu ya, yang masih tiga tiga gedung gitu ya, tiga ruko gitu. Tapi sudah kayak ada, jadi kayak direnovasi lah. Oh ini tadi abang saya kasih ide lah gitu. Eh, jadi dalam ide itu, dalam mimpi itu dia kayak ya kayak ingin bergabung lah membangun pelayanan ini gitu. Iya, saya lihat nanti sih itu nanti kayak gini lah buat ininya gitu-gitu. Tapi di dalam mimpi itu dia itu kayak ingin join lah gitu. Saya dalam hati gini, apa ya maksudnya ya? Dia bangun gitu ya. Saya coba ingat yang dulu. Saya coba ingat bagaimana para murid-murid Tuhan gitu ya. Saya ingat kebersamaan mereka. Wah, luar biasa setiap hari bersama dengan Tuhan. Tapi setelah itu sudah mereka pergi kemana-mana kan. Ada yang ke India, ada yang kemana gitu. Mereka terpencar semua. Tinggallah mereka sendiri-sendiri. Gitu ya Tuhan ya. Saya ingat bagaimana kebersamaan kami dulu bersama dengan gembala kita gitu ya. Lalu tinggallah sendiri. Gembala kita itu sendirian di sana gitu kan. Ya bersama dengan orang-orang yang ngikutin gitu kan. Tapi mungkin yang orang-orang topnya, orang-orang pentingnya dia dulu gak bersama dengan dia lagi. Ya, segera akan berakhir. Masa-masa indah segera akan berakhir. Ya, seperti yang kita lewati, seperti yang kita jalani. Disitulah pada akhirnya semua orang, semua manusia harus kembali kepada penciptanya. Iya, akan sudah seperti itu, saudara. Nggak bisa kita ini kan lagi, saudara. Sudahlah, itu Tuhan. Gitu. Itu sebabnya, saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita gitu ya. Bagaimana Tuhan membawa kita. Ayo, ikutin gitu. Iya,
bagaimana Tuhan mengajar kita, bagaimana dia berbicara dari hatinya yang paling dalam, bagaimana dia memperkenalkan dirinya yang baru gitu. Iya, bagaimana dia mulai menampakkan dirinya dengan wujud aslinya. Iya. Oh, kita itu gak pernah berjumpa dengan Yesus secara daging, saudara. Gak pernah. Iya. Tetapi firman Tuhan katakan, dia ada di antara kita. Tuhan yang menjadi daging itu ada di antara kita. Itu misteri kan? Tapi percayalah, itu kebenaran. Suatu saat, di dalam batin kita itu akan seperti ada yang menceritakan, saudara. Segala sesuatu yang saya ceritakan itu. Iya. Dia seperti cerita dalam batin kita. Iya. Dan kata-katanya itu benar-benar menyembuhkan kita semua. Siapapun kita. Itulah kebahagiaan kita. Iya. Di situ kita akan merasakan kita tidak pernah sebatang kara. Tidak pernah. Walaupun nampaknya kita itu kayak sendirian gitu. Tak banyak orang yang mengetahui apa yang kita alami. Tak banyak, saudara. Tapi ketahuilah, saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita nggak pernah sendiri ya. Sekalipun mungkin suatu saat kita hanya sendiri gitu. Percayalah, engkau tidak pernah sendirian. Engkau akan melihat pekerjaan Tuhan makin lama, makin besar. Itu pasti. Baik, saudara, kita berdoa. Makasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.